Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil eksperimen ketidakpastian secara statistik. Dengan saya Siti Jakia dengan NIM 2406727. Saya Safitri Salama Syabania dengan NIM 2406014. Saya Gilti Putri Hidayat dengan NIM 2405556. Oke, pada tema kali ini adalah ketidakpastian secara statistik. Untuk rumusan masalahnya, yang kami dapatkan adalah bagaimana sih caranya menerapkan teori ketidakpastian secara statistik dalam kegiatan eksperimen. Lalu yang kedua ada menjelaskan faktor yang mempengaruhi ketidakpastian dalam pengukuran fisika. Lalu bagaimana perbandingan massa jenis dari beberapa benda yang berbeda. Dan bagaimana caranya menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran massa jenis suatu benda. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mempelajari cara penerapan teori ketidakpastian secara statistik dalam kegiatan eksperimen. Lalu, untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi ketidakpastian dalam pengukuran fisika. Selanjutnya, untuk menyelidiki perbandingan massa jenis dari beberapa benda yang berbeda. Lalu yang terakhir, ada tujuannya untuk menganalisis faktor yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran massa jenis suatu benda. Hipotesis percobaan ataupun dugaan awal yaitu yang pertama, melakukan percobaan massa jenis yang banyak dapat memperkecil ketidakpastian pengukuran karena semakin banyak data yang diperoleh, rata-rata dari data akan semakin akurat. Hipotesis yang kedua, melakukan percobaan massa jenis yang banyak dapat meningkatkan akurasi pengukuran karena semakin banyak data yang didapat, semakin banyak perhitungan yang dilakukan. Yang ketiga, menambah variabel yang diukur dapat memperbesar ketidakpastian karena semakin banyak variabel, maka data yang dihasilkan akan berbeda dan hal tersebut akan memperbesar ketidakpastian. Alat dan bahan praktikum yang kami gunakan, yang pertama ada jangka sorong, yang kedua ada neraca 3 lengan, yang ketiga ada penggaris, lalu ada 3 gelas ukur, yang selanjutnya ada nampan, lalu ada logam kubus 65 gram, dan juga air. Oke, terima kasih Lela atas penjelasan sebelumnya. Izin melanjutkan yaitu langkah-langkah praktikum. Yang pertama yaitu ada persiapkan alat dan bahan, yaitu meminjam alat di website pinjaman alat lab, yaitu di website SIDAL. Pinjam alat dan bahan yang ada di page sebelumnya dan ambil di tempat yang sudah sediakan. Yang kedua yaitu mengukur logam dengan penggaris. Pertama, ambil logam kubus dan ukur menggunakan penggaris. Pastikan ujung logam dan kubus sejajar dengan titik awal penggaris. Lalu ambil data hasil pengukuran tersebut dan ditulis di dalam kertas. Yang ketiga yaitu mengukur logam menggunakan jangka sorong. Pertama, ambil logam kubus lalu jepitkan pada rahang bawah jangka sorong. Setelah dipastikan terjepit sempurna, lalu kencangkan bautnya, baca hasil pengukuran yang ada di jangka sorong tersebut dan catat hasilnya. Yang keempat yaitu mengukur massa logam kubus. Yang pertama, siapkan neraca 3 lengan, pastikan semua lengan berada di titik 0, lalu taruh logam kepada tempat timbangan dan geser lengan satu persatu dari yang paling belakang lalu yang terdepan. Setelah itu, baca hasil dan catat hasilnya di kertas. Yang keempat dan terakhir yaitu mengukur volume logam kubus dengan air. Siapkan 3 gelas ukur, isi gelas ukur besar dengan air sampai penuh, lalu taruh di atas nampan dan pastikan nampannya itu rata ya, agar tidak tumpah kemana-mana airnya. Lalu taruh gelas ukur sedang pada gelas ukur besar di sesama mulut gelas, seperti ini. Lalu taruh logam kubus ke dalam gelas ukur yang besar secara perlahan hingga airnya itu meluber dan mengalir ke dalam gelas yang sedang itu. Lalu pindahkan air yang mengalir dari gelas ukur yang sedang ke gelas ukur yang kecil dan lihat berapa mili yang terdapat. Saat melihat hasil, pastikan gelas ukur sejajar dengan wajah agar hasil yang diperoleh akurat. Lalu tulis hasil pada kertas. Lalu selanjutnya ada cara pengambilan data. Cara pengambilan data yang dilakukan oleh kami yaitu mencatat setiap pengukuran yang telah dilakukan, yang kedua menghitung satu persatu nilai dari catatan yang sudah didapat, dan yang ketiga menggabungkan hasil nilai menjadi sebuah data. Adapun SOP dalam pengambilan datanya adalah mahasiswa harus hadir pada pelaksanaan praktikum, lalu berhati-hati dalam melaksanakan penelitian. Yang ketiga ada menggunakan jas laboratorium ketika memasuki laboratorium, lalu yang keempat ada dilarang makan dan minum ketika penelitian berlangsung. Selanjutnya ada melakukan kalibrasi pada alat ukur dengan teliti, lalu peminjaman barang melalui web SIDAL UPI, dan terakhir fokus pada penelitian yang sedang berlangsung. Baik, sekarang izinkan saya untuk mempresentasikan analisis data dari penelitian yang telah kami lakukan.
Dari eksperimen tersebut diperoleh data sebagai berikut. Kami menganalisis satu benda, yakni kubus logam. Dari 1 sampai 3 kami menggunakan alat ukur penggaris, dan 4 sampai 6 kami menggunakan alat ukur jangka sorong. Pada data di atas, ini adalah kami menganalisis ukuran pertama, dan yang tabel bawah kami mengukur setelah dimasukkan rumus ketidakpastian. Dan ini adalah objek ketika logam dimasukkan ke dalam air. Rumus yang digunakan sama seperti pada data pertama. Berikutnya, kesimpulan dan akhir dari penelitian yang kami lakukan, yakni kesimpulan pada penelitian ini, kami dapat bahwa dalam menentukan pengukuran selalu terdapat ketidakpastian, dan ketelitian pada penelitian berpengaruh besar terhadap hasil yang akurat. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.